Anda kalau benar-benar bertumbuh nantinya, luar biasa hidup Anda. Luar biasa hidup Anda. Nanti Anda akan tahu betapa istimewanya hidupmu, betapa bernilainya hidupmu. Tidak ada satupun manusia yang tidak punya masalah. Artinya kalau Anda punya masalah, Anda nggak sendiri. Sehebat apapun spiritualitasnya, pasti ada masalah. Sehebat apapun ilmunya, pasti punya masalah. Selama ini kan kita membiarkan rasa itu. Kalau kita terus membiarkan, itu akan menjadi luka. Dan sekarang sudah jadi luka sebenarnya. Yang saya sebut dengan istilah luka batin. Karena itu di batin, di hati. Jadi seharusnya diakatkan itu seperti apa? Ngomong ke Allah. Bicara ke Allah bahwa Anda mengakui adanya rasa yang mengganggu itu. Oh, jadi ilmu selesai di situ, Gus? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video terbaru di channel Gus Baraja. Ini sore hari, jadi agak sedikit begini, tapi oke lah, yang penting bisa ngobrol bersama Anda semuanya ya. Seneng banget saya bisa terus oleh Allah diberikan kesempatan untuk terus memberikan manfaat untuk orang banyak. Apalagi semalam ya. Semalam pas video ini dibuat, satu hari setelah acara webinar Ruang Ngopi, Ngolah Pikiran, Membuka Gerbang Rezeki. Dan Masya Allah, nanti akan muncul di sini. Baru satu malam, karena memang ada terapinya. Selalu ada terapi ketika saya buat event, baik itu webinar ataupun seminar ya. Pertama saya melihat polemik permasalahan yang ya miris sih sebenarnya ya. Walaupun saya juga pernah melewatinya. Begitu luar biasa permasalahan teman-teman yang mengikuti, walaupun saya tidak bisa berinteraksi secara langsung, berkomunikasi secara langsung maksudnya. Paling ada beberapa orang, kalau nggak salah ada 6 orang gitu, 5 orang gitu yang sengaja saya ajak ngobrol mewakili yang lainnya. Itu juga yang tadinya saya ingin tahu permasalahan mereka, nggak tahu kenapa mereka malah testimoni. Itu ada 5 orang, insya Allah Anda sudah nonton mungkin videonya ya. Nanti pun akan muncul kartunya di sini ya. Nah, teman-teman yang harus difahami adalah kembali ke diri sendiri dulu ya. Kembali ke diri sendiri dulu, tidak ngejudge atau menghakimi eksternal. Karena kesalahan yang umum terjadi adalah ketika kita punya problem, kita punya masalah, kita cenderung menyalahkan eksternal tanpa kita introspeksi diri dulu. Nah itu problem sebenarnya ya. Tapi oke lah. Karena mungkin ketidakfahaman, karena masih belum mengerti betapa istimewanya kalau kita cek ke dalam diri kita. Ya saya sebut istimewa. Kalau kita sadar bahwa itu istimewa, sadar ya. Ya Anda akan tiap hari lebih fokus ke pembenahan diri. Ini banyak banget, saya nggak bisa bacain satu persatu, nanti muncul di sini ya. Ini sekarang pun sedang muncul, Anda bisa baca sambil santai, sambil dengerin saya, sambil baca. Baru satu malam, mereka semuanya menampakkan wajah gembiranya melalui tulisan mereka di grup ya. Karena biasanya setelah webinar itu nggak langsung saya tinggal, minimal 2 hari saya temenin mereka, saya juga masih say hello, ingetin mereka untuk melepaskan semua emosi negatif. Untuk beberapa hari ke depannya dan sudah beberapa video juga yang saya upload, saya masih akan fokus ke melepaskan emosi negatif atau melepaskan luka atau rasa yang muncul ketika ingat sebuah kejadian yang tidak mengenakan satu atau mengingat sebuah keadaan lalu muncul sebuah rasa yang negatif. Penting banget ini teman-teman, tapi ini tidak bisa kita bilang kesimpulan ya. Penting banget kita untuk mengikhlaskan semua yang terjadi. Kalau saya ngerem di sini penjelasannya tentang ikhlas, ini masih abstrak di pikiran kita ya. Ikhlas itu kan macam-macam orang mendefinisikannya, mengartikannya. Ikhlas itu mungkin lebih mudahnya kita pindahkan ke definisi yang lebih simpel maksudnya, yaitu menerima. Coba kita cek teman-teman. Permasalahan yang tak kunjung henti, itu kalau kita flashback, kita selalu menolak setiap kejadian yang buruk terjadi dalam hidup kita. Manusiawi, iya, memang siapa juga yang mau hidupnya buruk, hidupnya negatif, nggak ada yang mau.
Tapi problemnya adalah kita cenderung menolak hal itu terjadi. Nah, ketika ada penolakan, ini juga kalau saya mengatakan menolak, Anda juga belum bisa 100% sepakat. Oke, gini deh, saya jelasin dulu ya. Menolak itu maksudnya gimana? Ada sebuah kejadian, misal contoh, Anda flashback ke masa lalu. Ada satu kejadian yang benar-benar Anda tidak enak, tidak nyaman, gitu. Dan timbul perasaan kecewa di situ. Oke, ingat ya? Sudah ingat ya? Oke, kalau sudah ingat, coba perhatikan baik-baik kondisi hati Anda. Memang ini tidak selalu diucapkan ya oleh lisan Anda. Tetapi ada sebuah kesimpulan rasa, kita menolak seharusnya ini tidak terjadi. Atau dengan bentuk pertanyaan, kenapa ini terjadi? Pertanyaan itu atau pernyataan itu adalah pertanyaan atau pernyataan penolakan sebenarnya. Nah, semalam saya mengajarkan teknik mengikhlaskan itu semuanya. Karena sebenarnya kalau kita berada di zona ikhlas, gila powerful banget. Ya seperti yang Anda baca di grup ini, powerful banget. Kalau beneran masuk ke zona ikhlas. Cuma kan ikhlas itu bagaimana, ini yang menjadi pertanyaan. Sampai-sampai kita jadi bingung gitu loh. Kita cuma bisa ngucapin saja, mengatakan ikhlas, saya ikhlas. Tapi sebenarnya kita nggak paham banget tentang ikhlas itu seperti apa. Jadi gini, ikhlas itu coba kita praktek aja biar Anda lebih mudah lagi. Ikhlas itu adalah menerima semua problem yang ada. Sekarang coba tutup mata. Ingat satu kejadian. Kejadiannya yang Anda ingat ya. Yang benar-benar Anda terganggu kalau mengingat itu. Bisa hutang, bisa bulian, Anda pernah direndahkan, Anda pernah dicampakkan layaknya sampah. Ya apalah yang sekiranya mengganggu Anda, coba munculkan itu. Nah, oke, kalau itu sudah muncul, pasti akan muncul juga di saat yang bersamaan muncul beberapa rasa atau sebuah rasa atau beberapa rasa. Marah mungkin, kecewa, sedih mungkin, menyesal dan lain sebagainya. Nah, rasa itu melekat loh di hati Anda. Selama ini kan kita membiarkan rasa itu. Kalau kita terus membiarkan, itu akan menjadi luka. Dan sekarang sudah jadi luka sebenarnya. Yang saya sebut dengan istilah luka batin. Gitu. Karena itu di batin, di hati. Nah, luka itulah yang menempel di hati Anda. Di hati kita, saya juga demikian dulunya. Kita anggap itu satu hal yang wajar, lalu kita biarkan itu. Kita tidak mengakatkan, bahasa saya, mengakatkan kepada Allah. Jadi seharusnya diakatkan itu seperti apa? Ngomong ke Allah. Bicara ke Allah bahwa Anda mengakui adanya rasa yang mengganggu itu. Ya Allah, saat ini ada rasa khawatir dalam hidup saya, dalam diri saya. Saya merasakannya, ya Allah. Saya izinkan saat ini dia ada. Rasa tersebut, dan saya izinkan melepaskan itu semuanya. Saya terima, saya lepaskan. Anda tarik nafas, kemudian buang nafas, lalu istighfar. Tidak 100% Gus, ya iyalah, namanya juga cuma video. Beda kalau kita berinteraksi secara langsung. Dan nanti saya datang di Jogja tanggal 5 Juli ya. Coba teman-teman datang ke sana, nanti kita buktikan seberapa powerful sih dampak untuk kehidupan kita. Nah, pasti berkurang ya, rasa stresnya, rasa takutnya pasti berkurang di situ. Nah, saya mau jelaskan teman-teman. Teman-teman boleh buka mata sekarang, dengerin saya lagi. Biar kita sadar, agar kita sama-sama sadar. Tidak ada satupun manusia yang tidak punya masalah. Artinya kalau Anda punya masalah, Anda nggak sendiri. Banyak temennya. Anda nggak sendiri, banyak temennya. Dan semua manusia itu punya masalah. Sehebat apapun spiritualitasnya pasti ada masalah. Sehebat apapun ilmunya pasti punya masalah. Saya menggunakan kata pasti loh di sini. Jadi tidak ada orang yang tidak punya masalah. Dengan kata lain, Anda tidak sendiri. Cuma yang menjadi masalah adalah ada orang yang mengikhlaskan, ada orang yang melekat dengan permasalahan tersebut. Mungkin Anda termasuk orang-orang yang melekat, yang merasa hari ini kok masalah tidak kunjung selesai gitu. Nah, perbedaannya cuma di situ, cara menyikapinya. Jujur kita sebenarnya kita punya kendali terhadap rasa tersebut.
Kalau kita terus merasakan itu, artinya terus meratapi permasalahan itu, rasa itu, ya kita akan terus ada, terus nempel itu di hati kita. Jadi perlu untuk kita lepaskan. Jadi orang-orang yang sudah sadar, sudah berkesadaran, masalah tetap datang, tapi mereka selalu melepaskan itu semuanya. Kapan itu? Ya ketika setiap kali muncul rasa, lepaskan. Oh jadi ilmu selesai di situ, Gus? Enggak selesai di situ. Ada banyak hal yang harus mendukung melepaskan emosi negatif itu. Ada banyak hal yang menjadi pendukung untuk melepaskan itu semuanya. Jadi nggak selesai di situ ilmu itu. Walaupun saya juga harus jujur, sebenarnya kalau kita rutin melakukan itu, keajaiban itu akan datang. Ada yang cepat, ada yang lambat. Secara teknik, secara teori, kalau mau cepat, ya harus didukung dengan semua faktor di dalam keilmuan. Saya sebenarnya sudah sampaikan beberapa hukum alam. Ketika Anda sadar itu nggak harus Anda hafalkan. Yang penting Anda tahu, Anda sadar, oh ternyata ada hukum alam. Nah, kita menjadi bagian dari hukum tersebut. Kemudian kita lakukanlah metode-metode atau teknik-teknik atau cara-cara yang bisa membuat kita lebih tenang. Jadi ending poinnya adalah tenang. Kita kalau lagi punya masalah kan nggak tenang. Nah, saat nggak tenang itu kita harus buat tenang. Jadi jangan ditunda-tunda. Ya, jangan terlalu sering menunda-nunda karena akhirnya itu melekat, mengakar di hati kita. Itu poinnya. Terus saya juga perlu sampaikan, ini penting juga, bahwa kita juga harus tahu akar masalahnya itu dari mana, gitu ya. Panjang kalau harus saya jelaskan teman-teman. Intinya beginilah, setiap ilmu itu berinovasi, bertumbuh, berkembang. Saya dulu seperti itu, sekarang seperti ini berkembang, berinovasi, bertumbuh. Semakin banyak yang saya baca, semakin banyak referensi yang saya dapat. Dan semakin banyak pula cara yang saya bisa lakukan untuk membantu banyak orang. Dan itu sebuah kepuasan yang tidak bisa saya angkakan itu. Membantu banyak orang itu sangat-sangat menjadi sarana keberlimpahan saya sebenarnya. Jadi saya tidak sedang menolong Anda sebenarnya. Saya berusaha menjadi manusia yang bermanfaat dan Anda sedang menolong diri Anda sendiri. Itu saja yang bisa saya bagikan saat ini, dan tungguin terus video-video terbaru dari saya yang insya Allah akan terus mengajak Anda bertumbuh. Anda kalau benar-benar bertumbuh nantinya, luar biasa hidup Anda. Luar biasa hidup Anda. Nanti Anda akan tahu betapa istimewanya hidupmu, betapa bernilainya hidupmu. Terima kasih teman-teman. Al-Fakir di sini, Bagus Baraja. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.